Saya mengajak Anda kembali lagi pemirsa. Ayo sama-sama sekarang kita berdoa dan juga memberikan dukungan kepada seluruh pemain Indonesia untuk diberikan penampilan terbaiknya, untuk bisa mencetak sejarah, sesuatu hal yang sangat dimimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu adalah Piala Dunia, berpentas di pentas dunia. Sebuah strategi yang sudah dipersiapkan oleh pelatih Sintayong untuk bisa mendapatkan kemenangan di laga malam hari ini. Hari ini tentunya kita akan menunggu bagaimana Sintayong bisa mencetak sejarah, membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hati-hati, lu bertubi-tubi. Iya, yang tidak diharapkan kembali tadi terjadi. Tidak ada pemain yang mengganggu atau melakukan blok ketika lawan melakukan shooting. Sangat berbahaya kini. Oh, alhamdulillah. Serangan balik yang sangat cepat berhasil digagalkan oleh Nathan Bung Maruf. Iya, super save, penyelamatan yang luar biasa. Kaki kemas dari Nathan menyelamatkan bola yang sudah meluncur deras ke dalam gawang. Dengan penjuru kembali oleh Michael. Oh, tertipu rupanya Nur Iksan. Tidak apa-apa, masih menit awal ya, masih menit awal, tetap semangat. Yang coba disamber tadi, dan ini menjadi kembali peluang ya Ragnar ya tampaknya. Iya, tampaknya tidak terkena Ragnar ya. Dicuri. Betul, namanya di clearance depan. Oh, tidak offside dan juga tidak keluar lapangan. Ini dia kesempatan yang dimiliki oleh Ragnar. Kali ini, oh ini dia 3 lawan 3. Tom Haye dan gol! Indonesia! Profesor Tom Haye, Indonesia! Tom Haye menangis, Indonesia menangis menyambut gol yang dilakukan oleh Tom Haye. Iya, gol perdana Tom Haye bagi jersey Garuda di dadaku. Dari 4 penampilan,
berhasil meraih kemenangan dan memastikan satu tempat menuju di Piala Dunia 2026. Sebuah hasil yang didapat tidak mudah. Sebuah hasil yang didapat dengan susah payah. Sebuah hasil yang didapat dengan kerja keras. Siap kita! Like you, be strong to hold the powers of the sun. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Arab Saudi. Marten Paes dipastikan absen. Dikutip dari Tempo.co. Timnas Indonesia bakal memulai kiprahnya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi pada hari Kamis 5 September 2024. Pemain naturalisasi terbaru skuad Garuda, Marten Paes, dipastikan absen. Penyebabnya, Paes belum didaftarkan ketika sudah melewati batas waktu yang ditetapkan. Ia baru bisa dipastikan tampil pada 18 Agustus setelah mendapatkan persetujuan FIFA. Namun, untuk pendaftaran laga kedua dapat dilakukan sepekan sebelum pertandingan digelar. Dengan begitu, kemungkinan besar kiper akan diturunkan Sintayong pada laga kontra Arab Saudi adalah Hernando Ari Sutaryadi. Pemain asal klub Persebaya Surabaya itu sebelumnya kerap menjadi pilihan utama, termasuk saat timnas Indonesia bertanding melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Beralih ke lini belakang, timnas Indonesia tengah mengalami krisis menyusul absennya Jordi Amat dan Justin Hubner. Namun masih ada beberapa opsi lain yang bisa dipakai Sintayong. Juru taktik asal Korsel tersebut diprediksi bakal menurunkan Rizky Ridho, J. Izes, dan Nathan Choaon sebagai trio bek tengah. Di depannya ada dua Tom Haye dan Ivar Jenner yang bergantian saling bahu-membahu untuk membantu pertahanan sekaligus penyerangan. Di posisi wingback, di sisi kanan nama Asnawi Mangku Alam diprediksi masih menjadi pilihan utama. Sementara posisi wingback kiri nampaknya akan diisi oleh Kelvin Verdang. Untuk lini depan, Sintayong memperkirakan akan memasang trio Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun, dan Marcelino Ferdinand. Sintayong kemungkinan besar masih menggunakan formasi dasar 3-4-3 yang bisa berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan. Laga timnas Indonesia versus Arab Saudi sendiri akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada hari Kamis 5 September waktu setempat atau pada hari Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Arab Saudi buru 4 kemenangan beruntun. Timnas Indonesia patut waspada. Dikutip dari cnnindonesia.com. Timnas Indonesia patut waspada dengan Arab Saudi yang mengincar kemenangan keempat beruntun dalam pertandingan pembuka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia melakoni babak pertama dengan menghadapi Arab Saudi dalam pertandingan tandang di Stadion King Abdullah Sports City pada hari Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini krusial bagi kedua tim, khususnya Arab Saudi sebagai tuan rumah yang ingin mengamankan 3 poin. Indonesia sebagai tim underdog berharap bisa mencuri poin demi membuka peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, asa Indonesia mendapat poin bakal mendapat perlawanan berat dari Arab Saudi yang ingin mengunci kemenangan. Arab Saudi bertekad meraih 4 kemenangan beruntun dalam pertandingan pembuka babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sejak 1994, Arab Saudi tercatat 6 kali tampil dalam putaran final Piala Dunia dari 8 kesempatan. Arab Saudi hanya gagal lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2010 dan 2014. Nuansa Belanda di timnas Indonesia jadi sorotan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikutip dari Tempo.co. Nuansa Belanda di timnas Indonesia jadi sorotan jelang putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat pertama saat menghadapi Arab Saudi
pada laga di hari Kamis 5 September 2024. Di laga ini bisa menyalakan kembali ambisi Indonesia untuk kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia. Sejak debut pada tahun 1938, negara kepulauan yang saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda ini tidak pernah tampil di Piala Dunia. Namun dengan jumlah peserta putaran final yang bertambah menjadi 48 negara pada 2026, upaya untuk tampil mendapatkan momentum. 9 pemain dalam skuad Garuda yang mengalahkan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada bulan Juni lalu, lahir di Belanda, merupakan dorongan besar bahwa kami dapat melaju ke babak berikutnya, ujar gelandang kelahiran Amsterdam Tom Haye yang mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 atas Filipina. Saya pikir dalam beberapa bulan terakhir kita telah melihat sedikit perubahan dalam dinamika tim. Kami semakin kuat. Anda benar-benar melihat kami tumbuh bersama sebagai sebuah tim dan sangat penting bagi kami untuk percaya bahwa kami dapat mencapai hasil ini. Semuanya dimulai dengan keyakinan lebih dulu dan kemudian saya pikir Anda akan menjadi semakin kuat, ujar Tom Haye. Penampilan tim tentu saja telah memberikan dorongan bagi sepak bola Indonesia setelah serangkaian insiden merusak dan mencoreng reputasi di sepak bola dunia. Larangan FIFA karena campur tangan pemerintah membuat Indonesia dikeluarkan dari kualifikasi Piala Dunia 2018. Selain itu, pada akhir tahun 2022, sebanyak 135 orang tewas dalam tragedi Kanjuruhan di Malang. Saat itu, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan para penggemar yang melakukan kerusuhan. 6 bulan kemudian, Indonesia menjadi berita utama lebih lanjut karena negara itu dicabut haknya untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20. Penentangan dari politisi lokal terhadap partisipasi Israel menjadi penyebabnya. Erick Thohir, mantan pemilik Inter Milan, mengambil alih pimpinan organisasi PSSI pada awal tahun 2023 dan mempercepat rencana untuk memanfaatkan diaspora secara luas. Alhasil, Sintayong yang membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia di Qatar pada bulan Januari berhasil membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Asia. Di sana, Indonesia akan menghadapi tantangan berat melawan tim langganan Piala Dunia yang tangguh seperti Arab Saudi, Jepang, Australia, serta Bahrain dan Cina. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Tom Haye bukan satu-satunya pemain diaspora yang bakal membela timnas Indonesia. Ada juga nama lain seperti Sandy Walsh, Justin Abner, Ivar Jenner, Calvin Verdang, J.I.Z. hingga Ragnar Oratmangun. What makes me happy, don't know what makes me sad. I sit around and ponder emotions in my head. I give up, no matter what I do, I'm not enough. I try so hard to stop, I give in to every single bad temptation. And I just wanna feel like a good person, a good person. When I wake every single morning now, I give up. No matter what I do, I give up. I give up. And I just wanna feel like a good person, a good person. When I wake every single morning now, I give up. I give up. I just wanna feel free without any expectations. So many people think they know me, but they only know my music. And there's so much opportunity, so hard to make the most of it. When you feel so depressed and your bed whispers just to stay in it, I think I've had enough of it. I know that I'm not gonna win. Surrendering my everything, I'm giving up, I'm giving in. Nobody understands what I'm going through. Can't explain when you don't come from it. I give up, no matter what I do, I'm not here, no. I try so hard to stop, I give in to every single bad temptation. And I just wanna feel like a good person, a good